Saudara, kita sudah tadi mendengar akan firman Tuhan dan saya yakin kita semua sudah ngerti. Yang menjadi masalah, tahu, ngerti, tapi belum bisa. Bisa apa? Bisa melakukan apa yang kita ngerti. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan itu di dalam Alkitab itu dia cuma mengatakan permulaan dan akhirnya. Jalannya itu tidak tahu. Nah, kebanyakan itu kita kan mau. Iya Pak, aku tahu ini nanti hasilnya begini. Ini hasilnya begini. Tapi jalannya itu loh Pak, kok tidak dikasih tahu. Nah, kamu pengen tahu toh? Pengen tahu toh? Ya. Padahal kepengen tahu itu justru kelemahan. Dan justru itu jerat. Tapi kalau tidak tahu Pak, ya bagaimana? Bagaimana kita mau jalani kalau tidak tahu? Nah itu justru itu. Saya dulu ya ngalami kayak kamu. Makanya dididik Tuhan dari umur 12 sampai sekarang 75. Itu jangan kamu kira sudah selesai loh. Belum. Terus sampai mati. Kenapa? Karena kalau belum mati, itu sifat perangai kita, watak kita, kelemahan kita, kelebihan kita, belum hilang. Nah, kalau saya katakan kelemahan, kekurangan, saya yakin kamu tahu ya toh. Tapi kalau kelebihan itu jelek apa baik? Kalau kelebihan kita, kamu rajin, tekun, setia. Baik apa enggak? Baik menurut Tuhan apa menurut kamu? Ini masalahnya. Karena ternyata orang yang setia. Kamu ingat Musa? Musa dikatakan Tuhan orang yang setia. Tidak ada loh. Tidak ada seorang pun yang lembut seperti Musa. Dan tidak ada seorang pun yang punya karunia anugerah bicara sama Tuhan muka dengan muka. Nah, tapi ngerti? Sekali dia disuruh sama Tuhan, orang Israel minta minum. Lalu Tuhan ngomong, kamu datang ke bukit itu ngomong. Tapi karena pengalaman yang dulu itu disuruh mukul. Pengalaman yang pertama suruh mukul, yang kedua disuruh ngomong. Terus dia melakukan firman atau tidak? Dia tetap pukul. Kenapa? Dia sudah dengar sendiri, padahal jarak Tuhan ngomong sama kejadiannya cuma hari yang sama, saat yang hampir bersamaan. Dan Tuhan berkata, aku akan berdiri di sana dan kamu ngomong sama gunung itu.
Kalau yang dulu, dia cuma bawa tongkatmu, pukul. Dan dia tidak mengatakan, aku berdiri di sana. Tidak, cuma melakukan saja. Tapi kenapa Musa kok bisa berubah begitu? Dan Alkitab berkata, kalau kamu baca, Tuhan sendiri, kamu berubah setia. Bayangin saudara. Orang setia bisa jatuh karena apa? Menilai. Karena gini, karena dia itu setianya sama Tuhan luar biasa. Lalu bangsa Israel itu menjengkelkan Tuhan. Lalu Musa ini membela Tuhan. Dia di pihak Tuhan karena dia setia. Dia marah kepada bangsa Israel. Dan marah menyebabkan dia keluar kata-kata, lalu akhirnya membawa malapetaka. Tuhan berkata, karena kamu berubah setia, kamu tidak boleh masuk Kanaan. Padahal itu sudah dikerjakan, dipimpin, ditulungi kayak gitu 40 tahun. Hasilnya gara-gara marah dia, gara-gara dia menolong Tuhan, malah tidak boleh masuk Kanaan. Nah, saudara, sekarang kalau saudara pikir begitu, itu kan aneh toh? Ngerti enggak? Aneh. Saya terus terang jujur sama Tuhan ngomong, Tuhanku itu aneh kok Tuhan. Lah wong orang kayak Musa kayak gitu ngomong salah wae kok mbok gak boleh masuk Kanaan. Kok galak amat sih. Makanya itu saudara, kamu coba kenali Tuhan, coba belajar jujur gitu loh. Jangan aku terus terang kok jujur kok. Sebabnya apa? Sebab aku tahu watakku tuh jeleknya luar biasa. Nah, jadi pemberontak. Jadi aku yang ngomong, jujur Tuhan, gak ada orang yang bisa masuk surga. Betul. Tuhan malah ngomongnya betul. Lah iya. Lah dek, salah sedikit. Alkitab berkata, orang yang karib kepadaku, aku menyatakan kekudusanku. Bayangin. Anak Harun ngambil api asing. Biasanya apinya diambil dari sini, dari mezbah. Itu apinya pikirnya wong, ya podo-podo api ini kok ya. Ya wis toh, timbang jimodo sana yang ngambil sini gampang toh ya. Ndak ditegur, ndak dia apa? Mak kletek mati lu. Coba. Usa itu imam, melayani bait Allah, melayani tabut. Tabut itu dibawa ke kebo, sapi. Sapi ini kepleset dinding. Oh lupa aku, sorry ya. Saya pikir wong Semarang, ndak taunya ternyata orang bukan Semarang, jadi bahasa Jawa orang ngerti. Ya maaf. Saya akan coba bahasa Indonesia. Jadi sapinya itu terpleset. Lah ini kan orang sekarang kalau saudara disuruh bawa barang kayak aku jalan nyonyaku, nyonyai kepleset ya, otomatis tak pegang toh ya. Tapi ada yang enggak gini, kepleset terus, matamu bondi. Loh, itu kan otomatis toh. Yang satu bilang langsung dipegang, langsung matamu di mana. Makanya kalau jalan itu jangan pakai
Apa? Jangan pakai kaki saja, tapi mata juga turut lihat. Lah wong orang jalan kepleset kok matamu di mana? Nah, saudara, kita itu tidak akan bakal bisa ngerti Tuhan. Dan hukumannya kok langsung mati, langsung mati. Jadi kamu tuh mau deket Tuhan tambah deket atau wis tah ndak usah ngerti apa-apa wae lah. Ayo, nyunyahku dek klub ngomong ini. Aduh, baca Alkitab malah ngerti banyak, dituntut banyak. Wis saking udah ngerti apa wae lah. Lalu ndak usah baca Alkitab. Lah kene lho, ya bodoh toh kamu. Lah daripada dituntut banyak ndak isa, ya lebih baik ndak usah dituntut. Ngerti saudara? Kenapa dia ngomong begitu? Hikmat manusia. Karena apa? Mengasihi diri sendiri. Ngerti saudara? Padahal Alkitab berkata, kalau kamu mengasihi diri sendiri, mengasihi orang tuamu, mengasihi istri, anak, suami, mertua, siapa saja, lebih daripadaku, tidak layak menjadi muridku. Nah, ini masalahnya saudara. Lah, saya ini dididik Tuhan dari kecil sampai tuwek. Setelah itu, saya lalu ngambil kesimpulan. Aduh Tuhan, setelah aku ngalami semua, ternyata ndak bisa Tuhan. Mana di antara hamba-hambamu yang sempurna? Tidak ada kecuali Yesus. Tidak ada yang bisa sempurna. Lebih-lebih kita yang kelemahannya begitu banyak. Contohnya kita punya kelemahan tiga. Tuhan bilang setiap manusia itu punya kelemahan itu tiga. Harta. Nah, jadi kalau dikatakan harta itu tidak hanya uang, tapi level yang paling tinggi itu uang. Karena Tuhan berkata, kamu tidak bisa bertuankan Allah dan Mamon. Jadi Mamon itu bandingannya itu sama Bapak. Yang kedua, tahta, kesombongan. Nah, kesombongan itu juga macam-macam. Jadi kalau harta itu levelnya paling tinggi itu uang, habis itu apalagi semua kepemilikan kita. Itu tingkatannya di situ. Lalu sombong pun ada levelnya. Harga diri, jabatan, mengasihi diri sendiri, pendapat sendiri, kehendak sendiri, kemauan kita sendiri, prinsip kita sendiri, rencana kita sendiri, itu semua kesombongan. Yang ketiga, seks. Seks itu bukan hanya zina, ada urutannya juga. Percabulan, cara berpikir sudah zina. Melihat sudah zina. Mendengar sudah zina. Coba bayangin. Siapa toh yang bisa hidup, bisa ngatasi dari 3 kelemahan ini siapa? Tidak ada toh? Tidak ada toh? Siapa coba? Hamba Tuhan siapa saja? Tidak ada. Semua.
tokoh Alkitab sekalipun, tidak ada. Semua. Karena apa? Setelah saya alami, loh ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Loh kok salah kabeh toh Tuhan? Ya memang kamu dilahirkan dalam dosa. Lah lalu bagaimana? Tuhan bilang, aku mati untuk jelma menjadi manusia dan mati untuk kamu, orang berdosa. Aku datang tidak cari orang benar, tapi aku cari orang dosa. Nah, kalau engkau cari orang dosa berarti kan semua kita ini yang engkau cari itu, iya. Tapi masalahnya ada orang yang merasa dirinya benar. Lah, merasa dirinya benar ya sudah tidak bakal bisa datang kepada Tuhan. Lalu kalau orang merasa diri benar itu jatuhnya di mana? Kesombongan. Wah, sudah susahlah Tuhan. Tidak bisa. Bayangin, saudara. Ini contohnya tadi ngomong-ngomong sama Iin, sama kita hamba-hamba Tuhan doa. Tuhan, dia ngomong gini. Pak, kemarin itu tadi malam itu kurang ajar setan ini. Dia datangi lo ngaco tenan. Nah, aku dah rumah, dah kamar, dah hotel. Itu dia datang loh Pak, aku tidur, dia tuh datang, gone sebelah ranjang. Tak usir-usir kalau tidak bisa. Wes ngono kurang ajar lagi. Dia berani tangannya nyulur memegang dadaku. Waget tak tengking pergi, ya pergi. Tapi di sebar itu aku mandi. Wes buka-buka, muncul loh kapan mandi. Dan dia bilang, kurang ajar, aku telanjang kok kowe. Lihat, jawabnya malah kurang ajar Pak. Aku suka kok. Bayangin saudara. Lalu dia ngomong gitu, lalu saya doa gini. Tuhan, loh, kok setan kok berani lihat dek nenek telanjang masuk ngene kamar mandi. Saudara tahu Tuhan ngomongnya gini, lola yang buka-buka yo Iin no. Loh, sing buka celain. Iya. Karena saudara tahu, setan itu tidak dapat melihat kamu keadaanmu telanjang apa enggak. Itu tidak. Dia tidak bisa lihat. Karena apa? Karena yang dikatakan oleh Tuhan, telanjang itu bukan berarti kamu tidak pakai pakaian, tapi kamu tidak pakai pakaian kekudusan. Jadi pakaian kekudusan itu begini. Kalau kita di surga nanti kan kamu ndak bawa pakaian kayak gini toh, ndak toh, mau tinggal toh. Padahal dek mati digawani macam-macam ya toh, dipakai ijas. Terus sampai istriku barang ini ya siap-siap itu beli pakaian bagus. Aku bilang, ngapain siang kowe kok beli pakaian bagus? Wong kok bakal ya ditanam ndone tanah. Lah aku ndak tahu wong diberi yo. Ya, aku ya sudah nikmati aja. Jadi kowe nanti sebelum mati sudah delok, oh kowe nanti pakai pakaian ini. Tapi belum tentu kamu nanti di surga. Kenapa? Kita masuk surga itu malah tidak bisa kalau pakai pakaian dunia. Karena apa? Karena Tuhan melihatkan pintu surganya itu, gerbang itu besar. Tapi lucu. Masuknya orang banyak, dia bukanya banyak. Masuknya orang satu, dia menjadi kecil. Wih, kan lucu toh. Orang pakai pakaian, aku lihat orang gendut jalan, bukanya sak gendut.
Nah, terus aku pikir, dan dia masuk itu tidak pakai pakaian apa-apa. Nah, terus yang ini kurus, tapi masih pakai pakaian dunia. Mau masuk, pintunya nyempit. Orangnya tidak bisa masuk. Cuma selembar pakaian tidak bisa masuk. Aku bilang, loh, dia lebih kecil atau lebih kurus toh? Iya. Kok tidak bisa masuk? Nah, dia masih pakai pakaian dunia. Oh, dia harus dilepas. Cepat. Karena setelah dilepas, itu pakai pakaian kekudusan, baru bisa masuk ke surga. Aku taunya bagaimana? Wong Tuhan ya tidak ngajari, ya tidak bilang, oh ini gini, dah. Makanya itu saya bilang, saudara, sudahlah belajar sama Tuhan, itu jangan menurut pendapatmu dewek. Jangan baca Alkitab menurut pendapatmu, menurut kata hamba Tuhan. Nah, tapi menurut Roh Kudus. Apa? Kalau dia belum ngomong, belum nerangkan, ya sudah, terima aja. Orang ngerti kok, enggak apa-apa. Makanya pada waktu Tuhan Yesus berkata, baca Alkitab. Aku bilang, baca Alkitab, enggak ngerti. Enggak apa-apa, baca aja. Yang penting kamu percaya. Loh lah wong enggak ngerti, bukan percaya piye. Ya percaya. Iman ternyata enggak karena enggak lihat, tapi percaya. Dan ternyata Tuhan berkata, kita ini saudara, paling-paling cuma 20% yang percaya. Padahal saudara harus tanya, ya tidak mungkin Pak. Aku percaya. Iya, tapi percayamu sampai di mana? Karena namanya percaya itu ada juga tingkatannya. Yang Tuhan tuntut, tingkatan yang percaya yang benar, bulat, iman yang bulat. Dan kita membutuhkan itu. Tapi siapa yang punya? Cuma Tuhan. Nah, terus tadi ada yang tanya, Pak Yusa kan sudah sampai. Ya, boleh enggak diimpartasikan? Ayo, tak tanyai, boleh enggak diimpartasikan? Hah? Boleh enggak? Boleh, tapi ada tapi nih. Boleh, tapi kalau dia yang punya mengizinkan. Ya toh? Kamu kan nakal. Kamu Pak, impartasi ke dong. Doain dong, ya toh? Lalu kalau saya bilang, enggak. Sombong amat. Punya dimakan dewek. Harus kasih dong. Berilah. Ya dah. Tapi di samping itu ada satu hukum lagi. Kamu harus sadar, itu bukan milikmu. Itu milik Tuhan. Jadi kalau ada orang berdoa, saya tanya, perlu enggak Tuhan? Enggak usah. Ya enggak usah. Tapi sakit hati. Berapa coba orang yang ke rumah saya terus, Pak minta didoai. Aku bilang, Tuhan ini tidak usah. Enggak. Ayo, sudah datang dari luar kota, datang sini. Ada yang datang dari Surabaya naik bis. Sampai di rumah saya jam 4 pagi. Masuk. Ada apa? Ibu-ibu lagi. Ada apa? Jam 4 loh. Bukan jam 4 sore, pagi. Ada apa? Minta didoain. Hah? Loh, minta didoain kok sampai datang sini ngapain? Kok enggak ngomong-ngomong? Lah kalau ngomong ya enggak boleh. Daripada itu ya nyeruntul. Karena kalau sudah datang lalu sungkan, ya toh? Pasti toh?
sudah datang jauh-jauh. Istriku pun bilang, wis toh ya, wong sudah jauh datang-datang gitu kok ndak mau doain. Aku bilang, lah Tuhan bilang ambil kunci mobil, antar dia ke bis. Piye coba? Ayo coba. Itu hukumnya di mana? Kasihnya di mana? Lemah lembutnya di mana? Lah, saya ya ngambil kunci. Istri saya tahu. Lu kan ngambil kunci. Suruh ngantar dia ke bis. Nggak mau doain. Enggak. Dia punya duit. Lah ya nanti kon kayak duit. Pulang ya. Ayo, ndak sakit hati. Ayo, sakit hati ndak? Bisa bilang? Ndak. Baru tadi ngomong, pahit. Aku orangnya ndak peduli kok. Ya wes, tuane bilang gitu tuh piye? Ya wes toh. Tak nih, pulang ya. Lupa, nangis lagi. Aku ini lihat perempuan nangis udah kuat. Aduh. Aku ya cuma ngomong, Tuhan nangis lu Tuhan. Tuhan ini ngomongnya biar, Ben. Bayangin saudara. Kita kalau hidup dengan Tuhan, itu banyak hal tidak bisa ngerti. Karena apa? Seolah-olah bertentangan dengan firman. Karena apa? Karena kita pandang dari sudut pandangan kita sendiri. Dan hidup di dalam dunia ini tidak ada yang sama. Semua lain-lain, tapi caranya begitu. Percaya kepadaku, beriman, itu yang diselamatkan. Aku bilang, Tuhan, ini 20% cuma yang percaya, yang lainnya bagaimana? Ya tidak apa-apa. Aku kan punya ukuran sendiri. Selamat sih selamat, cuma nanti diobati lagi di surga. Belum masuk surga. Diobati. Loh, di surga ada orang sakit. Iya, banyak. Tapi bukan di surga. Di pintu gerbang surga. Oh. Lah diobati pakai apa? Pakai daun pohon kehidupan. Nah, ini ada orang yang lihat. Saya dipelajari sampai ke situ. Terus ada yang lihat, saudara. Ini namanya anak Tuhan dia dari AOC, dia itu cinta Tuhan, dia dibawa ke surga ketemu Mae somat mati lama. Lalu dia ketemu Mae, dia bilang, oh, loh, gue kok kesini ya? Terus dia tanya engkonge. Nah, ini kan anak baik tuh ya, lumayan. Padahal aku di sana lupa. Sebabnya terus terang pada waktu aku dibawa ke surga saja, aku lupa istri kok. Lupa istri, lupa anak. Nggak mau balik lagi. Tuhan bilang, balik. Nggak mau. Balik. Nggak mau. Comot. Nggak mau tuh, nggak langsung dia ngomong ketiga kali, nggak. Langsung bertindak. Comot. Dilempar, blek, balik. Yang kau maha kuasa sih. Ya, aku bilang nggak mau dia balik, comot blek, buang. Bangun lagi loh, saya hidup. Maka dari itu saudara, kamu itu hidup dengan Tuhan. Nah, karena ini waktunya kan sudah mepet toh. Karena Tuhan tadi ya pesan, bisa tugasmu itu hati-hati gue. Kenapa? Saya buat hadepi ini umurnya 60 ke atas. Itu sudah siap-siap itu.
Tapi kalau dia ngomong gitu, jangan pikiran saya terus tertuju hanya kepada yang umur 60 ke atas. Enggak, sebab yang mati mendadak itu ya banyak yang muda. Karena yang muda kepengennya, aku saya jauh. Tuhan itu sukai sadet sanyet. Seketika dia lihat kamu, wah anak ini nakal kayak gini, dia tidak mati sekarang, wes nanti tidak bisa masuk surga. Mati, gemes. Lah itu tuh tak alami sendiri mbak taciku. Taciku pada waktu mati itu umurnya cuma 58. Waktu saya mau ke Semarang, mana lupa, Temanggung, sama istri saya ikut, terus dia bilang, Sin, doain aku. Kenapa? Aku mau ke salon, aku masih kepengen beli ini, kepengen ini. Ya, ayo. Ya wes ini, aku mau mangkat. Baru tak tumpangi tangan gitu. Jadi belum ngomong, belum numpangi tangan, belum nempel, belum. Baru mau, saya lihat Tuhan Yesus tangannya gini. Loh, tangannya gini itu kan pikirnya baik tuh ya. Berarti kan aku menghadapkan dia kepada Tuhan, tangannya gini. Nggak ngomong loh. Pikir aku, saudara, saya sudah kenal sama Tuhan. Saya model gitu. Oh nopo. Aku ini suruh doain loh. Kok tanganmu gini itu ada apa loh? Jadi saya tidak pakai pendapat sendiri, cuma langsung gini. Ada apa Tuhan? Aku mau bawa pulang kakakmu. Kapan? Minggu depan. Cuma aku tidak tanya hari apa, jam piro. Itu sehingga pada waktu itu Nani ya batuan yang dia sebetulnya karunia lebih baik, lebih banyak daripada saya. Kenapa? Karena dari kecil mula saya itu ditunjukin. Saya ini punya kuda bisa terbang. Lalu saya lihat kudanya dia bisa terbang juga. Wah, aku bilang kamu juga bakal dipakai Tuhan luar biasa. Dia lihat sendiri juga kudaku, wah putih. Tapi kudamu kok aneh. Kenapa? Abu-abu. Rupanya jelek. Aku bilang, kenapa sih Tuhan? Lah, kau itu kotor, najis, zina. Dek nenek kan hidupnya kudus. Kau kan rokok kudus. Bayangin saudara. Jadi saya ya memang ya betul Tuhan. Memang aku tuh kotor, najis, zina. Tapi kenapa sih kau kok seneng? Aku sing mau. Ya wes, bukan karena aku sing mau toh, ndak. Nah, jadi pada waktu saya mau tumpangi lah, mau apa? Tak bawa pulang. Lah, terus kalau kamu tahu gitu, itu terjadi cuma berapa detik toh. Mau bawa pulang. Kapan? Minggu depan. Lah terus apa aku yang lakuin? Ini sembahyang numpi. Apa? Pulanglah. Bingung toh? Bingung saudara. Jadi jangan kira kamu tidak bingung. Bingung terus ngadepi Tuhan. Bingung terus. Sampai kok kue mati. Bar mati ya bingung meneh. Kenapa bingungnya? Lah kue mati nanti pergi kemana? Bingung toh? Adik kamu masih punya pikiran. Kamu nanti pergi ke neraka. Sebabnya apa? Saya kepingin ketemu bintang film cantik siapa, terus kepingin nanti bapakku di calon istriku mana ya toh,
Tidak boleh. Sebab Alkitab berkata loh, apa yang kamu ikat di dunia, terikat di sana. Hati-hati. Mulai sekarang harus lepasin. Udah, jangan dipikirin. Seolah-olah kelihatannya tidak cinta, tidak kasih. Tapi yang penting sikap hatimu terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Saya ini, coba contohnya, istri saya ini kan mau pulang berkali-kali tidak jadi. Nah, belakangan ini Tuhan bilang, ini waktunya sudah dekat sama istrimu. Nah, ya wis gitu, tapi tidak tanya ambil apa, tanya ya tidak dikasih tahu. Tapi kalau dia lalu mulai sesek, jantungnya mulai ada gangguan, dia bilang, ya doain aku. Aku bilang, kowe minta didoain apa? Jantung sehat, sembuh, atau mati? Dia sudah jago sekarang, pinter. Aku mau kehendak Tuhan yang jadi. Aku sudah siap pulang. Ah, bagus. Tumpangi tangan Tuhan, dia sudah siap. Kalau mau pulang, engkau ambil pulang, biar pulang. Kalau engkau kehendaki hidup, biar hidup. Jadilah alat Tuhan yang mulia. Wes, amin, tidur. Ngucap syukur. Jadi dek, pulang dengan ketawa. Wes, tidur, belas. Nanti bangun, aku masih hidup. Ya wes. Nah, kalau orang lain dengar, bilang apa? Wis tak cinta mbak istri nih. Siapa tak bilang, wong aku rantuk kawin meneh kok. Punyane cuma satu kok. Jadi sayang-sayang piye aku. Ngerti tidak saudara? Kita tidak bisa hidup hanya dengan pikiran kita dan maunya kita. Tapi kita harus hidup menyerahkan semua. Sebab Tuhan sudah bilang, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, jadi berarti kalau apa yang tidak dan apa yang timbul dalam hatimu tidak timbul dalam pikiranmu, berarti kita boleh mikir enggak? Ya. Ya dah? Boleh kepengin enggak? Kamu boleh kepengin, tapi sudah ditetapkan apa yang tidak timbul dalam pikiranmu, hatimu, perasaanmu, itu yang disediakan Tuhan. Berarti kita ini kayak robot enggak? Diisi oleh Roh Kudus. Jadi keinginan kita semuanya itu keinginan Tuhan. Itu yang Dia mau. Makanya anak muda, nah ini di sini biarpun dikatakan sudah kawin, tapi kan orang lengkap ya toh, yang sudah menikah, ya kan terus janda-jandane piye? Ya toh, sing ora kawin piye? Tadi ya bingung, aku ini piye masuk mana aja lah, mau masuk kanak-kanak ya boleh. Karena kamu belum kawin kan masih tapi tergantung iman percayamu mbak Tuhan tuh masih kanak-kanak ya turuto anak-anak. Kalau sudah dewasa ya turuto ke pemuda-pemudi. Kalau sudah siap menikah dengan Tuhan Yesus, masuklah ke sini. Ya tak? Ini masalahnya saudara.
Karena kita ini susahnya apa? Orang Kristen ini susahnya apa? Kita harus dituntut Tuhan hidup, mulai belajar hidup masuk ke surga, hidup dalam dunia roh dan pikiran. Sedang kita masih di dalam dunia daging, pikiran, dan roh. Ini yang susah. Makanya kalau saudara dan saya tidak meletakkan diri kepada Tuhan dan kenal sama Roh Kudus sebagai penolong kita, rohnya Tuhan Yesus sendiri, saudara tidak akan bisa menyelesaikan kehendak Bapa. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Itu yang Tuhan mau. Tapi mana bisa? Wong kita masih di dunia daging. Ini yang susah. Makanya itu untuk mengatasi, sudah lepasin saja semua, glinding wae. Asal hatimu, pikiranmu fokus sama Tuhan, selesai. Sebetulnya gampang apa susah? Murah apa mahal? Murah. Nggak dituntut apa-apa. Nggak dituntut korban. Harus gini. Itu udah. Itu mau. Kalau kamu disuruh, lakukan. Jadi tidak ada tuntutan harus begini. Ada. Yang Tuhan mau, percaya. Serahkan dia. Lah tak enak itu Pak. Memang begitu. Tuhan tuh punya jalan macam-macam. Ada yang enak, ada yang enggak. Tapi banyak hal kita itu yang enggak enak. Tapi nanti akhirnya enak. Contohnya, kita senang sama harta benda, senang uang. Nanti satu saat Tuhan bilang, berikan hartamu kepadaku. Nah, wah kita pikirannya saya hitung-hitung. Wah piro ini. Nah salah. Makanya jangan, kalau Tuhan ngomong gitu ya kamu bilang aja. Oke, buat aku mampu. Tidak bisa. Karena aku lemah. Jujur. Nah, nanti lalu timbul paksa wae Tuhan. Buat aku melakukan apa yang kau mau. Sebab itu aneh-aneh kok. Apa yang menjadi kesukaanmu, itu yang dituntut. Kalau kamu suka sama suamimu, ini istri saya sendiri. Dia kalau sama saya itu sangat sayang. Nah, sayang itu benar-benar sayang. Karena orang sayang itu gini. Tidak hanya dia, kepuasan saya. Tapi dia memang sayang sama saya. Sehingga saya kalau main mata mbak orang perempuan tuh, dia ya tidak apa-apa itu. Oh ya toh, sayangnya istri saya sama sayangnya kamu ini, perempuan istri orang ini, sama laki-laki itu beda. Padahal sama sayangi. Yang satu sayangi cemburuan, yang satu sayangi rela. Kalau saya tanya, kowe kok kena sakit hati kalau aku pacaran sama orang? Enggak apa-apa. Kenapa? Kamu kan milikku. Dia pacaran cuma sebentar. Kalau bar kowe pulang, ya wes kowe pulang be aku toh. Wong kowe milikku. Kok kamu punya pikiran kayak gitu bilang? Tidak tahu. Pokoknya aku bisa punya. Sebab Tuhan tuh tahu. Kalau aku punya istri ndak model dia, wes kawin cerai, bubar. Karena watakku jelek. Aku kalau dilarang malah sengaja. Nyoper aja. Kalau dia bilang,
yang pelan-pelan, tak kebut malah. Itu aku. Karena memang pemberontak. Tapi kalau Tuhan sing ngomong, takut aku. Ya gitu. Tuhan bilang, jalan pelan-pelan. Long ditol jalan pelan-pelan piye ta? Pelan-pelan. Wis pinter aku. Pelan-pelan itu boleh berapa? Tak tanyai loh. Sebabnya aku kenal Tuhan itu detail, wah pintere wis dak manang. Pelan-pelan boleh piro? Jangan lebih dari 100. Nanti kadang-kadang ngomongnya secukupnya. Oh, secukupnya berarti lumayan nih. Boleh berapa? Di bawah 150. Nanti dia bilang, saya sukamu. Nah, 200 oke. Ngerti saudara? Kamu kalau kenal Tuhan tuh enak tenan. Ngeri-ngeri sedep tapi. Ngeri ini apa? Jalanannya ini sampai ke sana tuh bagaimana? Itu yang mengerikan. Karena apa? Kamu nggak tahu. Tapi percayalah kalau Tuhanmu itu menjagai kamu.